Kembali lagi guys. Kemarin kita telah membahas Henry de Saint-Simon dan Friedrich Hegel. Bagi kalian yang belum sempat nonton, jangan ditonton ya. Langsung lanjut. Auguste Comte merupakan seorang filsuf, matematikawan dan penulis asal Prancis yang dikenal sebagai Bapak Positivisme. Murid Saint-Simon ini sering dianggap sebagai filsuf sains pertama dalam pengertian modern. Pemikiran Comte memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu sosial modern, terutama dalam hal metodologi ilmiah dan pemahaman terhadap perkembangan sosial manusia. Dialah orang yang menciptakan istilah sosiologi, sehingga juga dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Comte mengembangkan sistem filosofis yang disebut positivisme, yang bertujuan untuk menggantikan metafisika dan spekulasi filosofis, dengan metode ilmiah yang bersandar pada pengamatan empiris. Pemikirannya didasarkan pada keyakinan bahwa pengetahuan manusia harus bergantung pada fakta-fakta yang dapat diamati, dan diverifikasi secara objektif. Ia menggambarkan masyarakat sebagai suatu sistem yang berfungsi dengan aturan-aturan yang dapat dipahami melalui pengamatan empiris. Hasil dari pengamatannya terhadap masyarakat ini adalah Law of Three Stages atau hukum 3 tahap, yang menjelaskan konsep tentang evolusi sosial, atau lebih tepatnya tahapan perkembangan pengetahuan manusia. Tahapan ini dibagi menjadi 3 tahap perkembangan, yakni zaman teologis, zaman metafisik dan zaman positif sebagai puncak perkembangannya. Tahap teologis merujuk pada tahap awal perkembangan manusia di mana masyarakat menjelaskan fenomena alam dan sosial, melalui kepercayaan magis dan kekuatan supranatural seperti roh-roh atau dewa-dewa. Tahap metafisik melibatkan abstraksi rasional, atau penjelasan yang lebih rasional tentang fenomena melalui konsep-konsep abstrak seperti entitas abstrak dan hukum alam. Sementara tahap terpenting, yakni zaman positif, manusia mulai dan telah meninggalkan penjelasan spekulatif, kemudian bergantung sepenuhnya pada metode ilmiah untuk memahami dunia ini. Comte mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya cara yang valid untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dalam karyanya yang terkenal, Sistem de Politik Positif atau Sistem Politik Positif, Comte menguraikan konsep pemerintahan positif yang merupakan konsep kunci dalam reorganisasi sosial yang lebih baik. Pemerintahan positif mengusulkan pergantian kekuasaan dari pemerintahan berbasis agama dan kekuatan politik, ke pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan, solidaritas sosial dan kepentingan umum. Ia melihat pemerintahan positif sebagai hasil dari evolusi sosial dan perkembangan manusia ke tahap positif yang lebih maju. Pemerintahan harus didasarkan pada hukum-hukum sosial yang objektif, yang dapat dipahami melalui metode ilmiah dan observasi empiris, sehingga tidak lagi bergantung pada kekuatan politik atau otoritas agama, dan lebih berfokus pada kesejahteraan sosial. Pemerintahan positif memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, pemerintahan positif didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang objektif. Comte berpendapat bahwa moralitas harus dipandu oleh prinsip-prinsip yang terkait dengan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, bukan hanya oleh keyakinan agama atau kepentingan pribadi. Pemerintah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Kedua, pemerintahan positif mengedepankan kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Menurut Comte, pemerintahan harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum-hukum sosial dan prinsip-prinsip positif. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memandu masyarakat dengan pengetahuan yang ilmiah dan masuk akal. Ketiga, pemerintahan positif mendorong partisipasi dan kerjasama sosial atau gotong royong. Comte mengusulkan adanya sistem kooperatif yang melibatkan berbagai kelompok sosial dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Ia menekankan pentingnya solidaritas sosial dan kesalingtergantungan dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Pemerintahan positif harus menciptakan kondisi yang memungkinkan semua individu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Itulah tadi poin-poin penting pemikiran Comte. Metodenya melibatkan pengamatan sistematis, pengujian hipotesis, dan generalisasi berdasarkan bukti empiris. Ia mengusulkan agar memisahkan sosiologi dari filsafat dan menganggapnya sebagai ilmu yang independen.
Kontribusinya ini telah membantu membentuk disiplin ilmu sosial modern dan mempengaruhi teori-teori sosial dan politik berikutnya, seperti fungsionalisme dan strukturalisme. Alexis de Tocqueville. Tocqueville adalah seorang filsuf politik, sejarawan dan politikus Prancis yang terkenal dengan analisisnya tentang masyarakat, politik dan demokrasi. Salah satu karya terpentingnya ialah Demokrasi in Amerika yang diterbitkan pada tahun 1835, dan tahun 1840 untuk jilid keduanya. Tulisan ini memberikan analisis mendalam mengenai sistem politik Amerika Serikat, serta implikasinya terhadap masyarakat dan individu ketika itu. Dalam Demokrasi in Amerika, Tocqueville menulis tentang dunia baru dan tatanan demokrasi yang berkembang di Amerika, serta menggambarkan perjalanannya di sana ketika revolusi pasar, ekspansi barat dan demokrasi Jacksonian secara radikal mengubah total kerangka kehidupan Amerika. Karya ini sebenarnya merupakan ilustrasi atas klaim filosofis bahwa demokrasi adalah efek dari industrialisasi. Dalam pengertian tertentu, Tocqueville telah mengantisipasi, atau mungkin mendahului, pandangan Marx tentang determinisme ekonomi, bahwa sejarah ditentukan oleh perkembangan dan perubahan kondisi sosial ekonomi, sebuah formasi sosial yang dijelaskan oleh kekuatan-kekuatan produktif dan hubungan produksi tertentu dalam suatu masyarakat. Tocqueville adalah pendukung kebebasan yang gigih. Saya sangat mencintai kebebasan, hukum dan penghormatan terhadap hak-hak, tulisnya. Saya bukan bagian dari partai revolusioner maupun konservatif. Kebebasan adalah hasrat utama saya. Namun, kita juga menemukan di dalam hati manusia sebuah selera yang rusak terhadap kesetaraan, yang mendorong keinginan yang lemah untuk menurunkan yang kuat ke level mereka, dan mereduksi manusia untuk lebih memilih kesetaraan dalam perhambaan daripada ketidaksetaraan dalam kebebasan. Pemikiran politik Tocqueville berpusat pada pemahaman tentang demokrasi dan tantangan yang dihadapinya. Tocqueville melihat demokrasi sebagai suatu keadaan sosial yang tak terhindarkan di mana kesetaraan politik merata dan individu memiliki kebebasan yang luas. Namun, ia memandang bahwa terdapat beberapa bahaya-bahaya demokrasi yang perlu diperhatikan, seperti model-model tirani baru, hilangnya nilai-nilai tradisional, individualisme yang berlebihan dan ancaman terhadap kebebasan individu. Tocqueville memperingatkan bahwa demokrasi modern mungkin sangat mahir menciptakan bentuk-bentuk tirani baru, seperti tirani mayoritas atau tirani massa, karena kesetaraan radikal dapat mengarah pada materialisme borjuis dan egosentrisme. Menurutnya, dalam masyarakat demokratis, mayoritas memiliki kekuasaan politik yang sangat kuat. Ia khawatir mayoritas akan menindas minoritas atau individu-individu yang berbeda. Oleh karena itulah dia menggarisbawahi pentingnya pembentukan lembaga-lembaga yang melindungi hak-hak minoritas, dan menekankan perlunya pembatasan kekuasaan mayoritas untuk mencegah penyalahgunaan. Karena masyarakat demokratis cenderung menjadi individualis, Tocqueville mengkritik individualisme yang berlebihan karena dapat menyebabkan isolasi sosial, solidaritas yang lemah dan kesulitan-kesulitan untuk mencapai tujuan bersama. Menurutnya, masyarakat demokratis membutuhkan nilai-nilai sosial dan moral yang kuat untuk mengimbangi individualisme, sehingga dapat mempertahankan keteraturan dan ketertiban sosial. Selain itu, Tocqueville melihat adanya kemungkinan despotisme dapat mengakar dalam demokrasi modern, yang dianggap sebagai versi yang jauh lebih mengerikan daripada penindasan di bawah Kaisar Romawi atau para tiran masa lalu, yang hanya dapat memberikan pengaruh yang merugikan pada sekelompok kecil orang pada satu waktu. Tocqueville menggambarkan pemerintahan demokratis yang berpotensi despotik ini sebagai orang tua pelindung, yang ingin menjaga warganya sebagai anak-anak abadi, kemudian memimpin dan membimbing setiap orang dengan cara yang sama sebagaimana gembala yang menjaga kawanan hewan pemalu. Tocqueville mengatakan, bahwa ketika warga negara hampir semuanya sama, menjadi sulit bagi mereka untuk mempertahankan kemandirian mereka terhadap agresi kekuasaan. Karena tidak ada satupun dari mereka yang cukup kuat untuk melawan sendirian, sehingga jaminan satu-satunya bagi kebebasan adalah jika semua orang menggabungkan kekuatan mereka. Namun, kombinasi semacam itu tidak selalu terbukti. Baiklah. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas salah seorang pendahulu nihilisme dan postmodernisme, Max Stirner, yang terkenal dengan teorinya tentang anarkisme egois atau individualisme radikal.
Kita juga akan membahas seorang tokoh utilitarian dan liberalisme klasik terkemuka, John Stuart Mill, yang teori-teorinya tentang negara dan masyarakat banyak diadopsi oleh negara-negara terkini. Pastikan kamu menyalakan loncengnya.